ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih Kakak Layan, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman dan Kakak Layan, hari ini saya akan menyebutkan jawaban dari pertanyaan dari aktivitas saya hari ini. Untuk nomor 1, karena Israel menghindari Tuhan. Nomor 2 itu bagaimana kita bisa memuji Tuhan itu dengan berdoa. Dan untuk nomor 3, nomor 1 adalah akulah Tuhanmu. Nomor 2 adalah jangan membuat patung. Nomor 3 adalah jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Nomor 4 itu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nomor 5 itu menghormati orang tua. Nomor 6 itu jangan membunuh. Nomor 7 itu jangan berzinah. Nomor 8 itu jangan mencuri. Nomor 9 itu jangan menyebutkan dusta atau bohong. Dan nomor 10, jangan mengingini apapun yang orang sekitarmu punya. Yang kakak-kakak, ini ayat hafalan aku dari Matius 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih kakak-kakak. Hari Minggu kakak-kakak dan teman-teman, aku mau membaca Alkitab terambil dari Matius 4 ayat 10b. Demikian firman Tuhan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih Kakak Layan, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu bertemu lagi dengan Esther dan sekarang kita mau mulai IPA kita. Sebelum kita mulai IPA kita mau joget-joget dulu lagu pertama kita, yaitu Dari Terbit Matahari. Sambil bagi berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
sekarang kita mau ke ice breaking kedua, yaitu hati-hati gunakan tanganmu. Masih bangkit berdiri ya. Sekarang kita ke ice breaking kita yang ketiga, yaitu ku mendaki ke Bukit Sion. Masih bangkit berdiri. Mainkan Kak. Sekarang kita akan mulai IPA kita, tapi jangan lupa siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya ya. Dan juga kalian harus pakai pakaian yang rapi. Oke? Sekarang kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mas PKPA.
yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang cerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai IPA kami, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami dari awal IPA kami hingga akhirnya. Dan juga kiranya Engkau memimpin dan memberkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman hari ini. Doa yang jauh pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan 20. Kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan 20. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 333, Sebelum Ku Mendengarkan. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul mengikuti IMPA secara online melalui YouTube ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya sedikit dari yang kami dengar ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami dapat mengerti firman yang disampaikan oleh Kakak Layan. Dan Kakak Layan juga dapat menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat semua kan? Sudah siap Alkitabnya? Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, dari sinode bacaan kita pada pagi hari ini diberi judul Memberitakan Injil di Tengah Keberagaman. Coba Oma mau kalian kenalan satu-satu. Sebutkan nama dan daerah. Asal dari daerah mana? Cuman sama Oma. Oma Bur. Oma Bur orang Sunda. Nah, cepat. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu namanya keberagaman dan berbeda-beda.
bukan pada saat ini aja kita berbeda-beda. Ada yang dari Ambon, ada yang dari NTT, ada Jawa, ada suku Sunda, ada Batak, ada Manado. Nah, sejak gereja mula-mula dulu sekali, orang-orang juga beragam, termasuk jemaat di Antioquia yang kita baca tadi. Di antaranya ialah yang pertama kali jemaat di sana itu disebut Kristen, ya. Umatnya itu disebut Kristen. Bahkan para nabi yang mengajar mereka juga berbeda-beda. Ada Barnabas, orang Lewi, ada Simeon, ya, karena kulitnya hitam mungkin dia dari Afrika. Terus ada Lukius dari Kirene, ada siapa tadi, Mehanem yang besarnya bersama Raja Yehuda di Yudea, dan Saulus. Bahkan Saulus ini dulunya jahat sekali, membenci orang Kristen. Tapi setelah mengenal ajaran Kristus, dia bertobat. Nah, dulu juga macam-macam ya, sama dengan kita sekarang. Tapi walau mereka bermacam-macam, tetap satu hati, beribadah, berdoa, berpuasa, memberitakan Injil. Mereka juga menurut perintah Roh Kudus. Nah, keren kan? Dari keberagaman bermacam-macam, pasti sifat kita berbeda-beda semua. Fisik kita berbeda-beda atau tubuh kita berbeda-beda. Kepintaran kita juga berbeda-beda. Ya kan? Ekonomi kita berbeda-beda. Ada yang sama, tapi ini Oma cuma bilang yang perbedaan itu. Sekarang Oma mau tanya. Siapa karena temannya berbeda, kalian membulinya? Karena temannya berbeda. Tadi yang Oma bilang, perbedaan fisik atau tubuh, kepintaran, ekonomi. Siapa yang pernah kamu membuli temannya? Sekarang jawabnya dalam hati aja. Kau jawab dalam hati itu pasti jujur. Kau cuma ngomong, si Ama mau begini-begini, tidak. Tapi jawab dalam hati. Saya pernah membuli siapa? Atau saya pernah membuli si Anu? Pernah kan? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, perbedaan adalah anugerah Tuhan. Ya. Begitu juga keberagaman. Yes. Perbedaan anugerah Tuhan. Terus bagaimana caranya kita bisa mengikuti atau bisa menyesuaikan diri? Bisa aja kita berjalan lurus, ya. Kita bisa memahami keadaan orang itu, atau kita bisa memahami keadaan teman-teman kita. Perbedaan dan keberagaman adalah anugerah yang Tuhan hadirkan. Yang Tuhan hadirkan. Itu semua akan membawa keindahan dalam hidup kita. Seperti pelangi. Pelangi warnanya beda-beda loh. Tapi kalau disatukan jadi bagus. Iya kan? Merah, hijau, kuning, biru. Kalau pelangi warnanya kuning semua, pasti dia akan jelek. Ya. Atau pelangi warnanya merah. Nggak bagus.
Hidup kita juga seperti pelangi, beraneka warna. Makanya kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh menghina, apalagi kita membenci orang lain karena perbedaan-perbedaan semua itu. Bahkan perbedaan suku dan agama juga ya. Perbedaan suku dan agama. Jadi kita harus seperti apa ya? Jangan soal agama. Kita, agama kamu jelek. Agama saya yang benar. Tidak boleh. Itu akan menimbulkan rasa benci. Ya. Orang tidak akan menyukai kita jadinya. Atau, kamu suku apa? Kamu suku itu. Kamu suku anu. Itu suku itu harus biasanya jahat. Suku saya dong. Baik-baik. Tidak semua orang jahat. Tidak semua orang baik. Ya. Dengan segala perbedaan itu kita harus merangkul semua teman-teman yang berbeda dengan kita, mengasihi, bahkan kalian harus kerjasama dengan mereka. Nih contohnya gini ya, ada teman kita yang sakit nih, agamanya beda. Terus karena dia dulu pernah ngeledekin kita, bilang, syukurin lo sakit, biarin nggak sembuh-sembuh. Mesti begitu. Tidak kan? Justru sebagai anak Tuhan kita harus berdoa buat mereka. Kita doakan, bukan kita malah nyumpah-nyumpah orang sakit atau orang kecelakaan. Tidak boleh. Kita harus berbuat baik sama dia. Kenapa kita harus baik? Nah, anak-anak, kita harus baik karena untuk memberitakan Injil. Inilah cara kita memberitakan Injil, melalui tingkah laku kita, ya, melalui ucapan kita. Hormat sama orang lain, bukan hormat begitu. Hormat melalui perkataan, nggak boleh maki-maki, tidak boleh, ya. Suka membantu atau suka menegur, senyum, apalagi bilang selamat siang ibu atau selamat siang tante, permisi. Nah, harus begitu. Itu cara kita memberitakan Injil. Jadi para rasul zaman dulu juga sama. Malah tadi Barnabas dan Paulus disuruh memberitakan Injil. Kalian tidak mungkin memberitakan Injil dengan khotbah di sana sini. Kalau kalian bisa sih boleh aja, tapi kita membawakannya dengan tingkah laku kita. Mungkin kalau bawa khotbah itu ya sekarang bapak pendeta, majelis, atau guru agama kalian yang memberitakan Injil, yang mengajar. Tapi anak-anak juga bisa memberitakan Injil melalui kasih dan perbuatan yang baik kepada teman-teman yang berbeda atau siapapun. Orang tua, kakak, adik, saudara, semua, ya. Jadi kita memberitakan Injil itu melalui tingkah laku kita. Kalau ucapan kita jelek, tingkah laku kita jelek, suka membuli, apa bisa kita memberitakan Injil? Tidak bisa kan? Kalau kita, kita baik nih, anak itu baik sekali loh. Itu orang Kristen. Dia sopan, dia ramah. Nah itu kita memberitakan Injilnya itu anak-anak. Ya, mari anak-anak dan oma, kita belajar hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik. Belajar dan belajar, selalu belajar.
Bukan belajar di sekolahan saja, tapi belajar sikap kita yang baik. Kita belajar supaya sikap kita baik. Dengan belajar, kita akan lebih banyak tahu tentang kebaikan-kebaikan itu. Kita bisa menyaring dalam diri kita mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang tidak baik, buang aja. Ya, Oma juga biar sudah tua tetap belajar seperti kalian. Kini Tuhan memberkati kalian dengan hidup kalian. Jadilah anak yang baik. Mari kita sama-sama memberikan Injil di tengah keberagaman kita di dunia ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Oke, sekarang saatnya kita melakukan aktivitas nih. Sebelum itu, kakak meminta kalian untuk menyiapkan alat tulis, catatan, atau juga boleh buku seperti ini. Oke, ngapain kita hari ini? Oke, hari ini kakak meminta kalian untuk mencatat nama-nama teman-teman kalian yang pernah membuat kalian kesal atau marah. Jadi catat ya nama-namanya dan apa sih tindakannya yang membuat adik-adik ini marah, kesel kepada mereka. Lalu setelah itu kakak meminta adik-adik untuk membuat video. Lalu adik-adik bacakan siapa saja dan tindakannya apa saja. Lalu adik-adik doakan. Jadi kakak meminta adik-adik untuk belajar memaafkan teman-teman yang telah membuat adik-adik marah atau kesal. Adik-adik doakan, adik-adik minta tolong pada Tuhan agar memaafkan mereka juga. Sebab adik-adik telah memaafkan mereka. Lalu meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk memberkati mereka agar mereka selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya, dan selalu bahagia. Jadi tujuannya adalah Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk mengasihi sama kita dan juga mengasihi musuh kita, lalu mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mendoakan dan mengasihi musuh-musuh kita dan orang-orang yang pernah menganiaya kita. Jadi jangan membenci mereka, tapi doakanlah mereka. Lalu videonya nanti dikumpulkan ke kakak layan di lingkungannya masing-masing ya. Dikerjakan ya, jangan lupa. Bye-bye. Untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan menyanyikan lagi lagu dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Nah, maka dari itu kakak minta adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya, dan kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan kiranya. Firman-Mu yang telah kami dengar ini Tuhan, dapat kami lakukan, dapat kami jadikan pedoman, dapat kami jadikan arahan contoh bagi kami dalam melaksanakan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sekarang mungkin tidak dapat mengikuti impap bersama-sama dengan kami Tuhan, yang sedang dalam sakit Engkau sembuhkan Tuhan, dan yang baik itu sakit dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah Tuhan.
Kiranya Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit, dan kiranya mereka dapat bersama-sama dengan kami kembali mengikuti IMPA Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pendidikan kami sehingga kami dapat melakukan pendidikan, belajar dengan baik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Baik itu yang sudah belajar secara langsung di sekolah maupun masih belajar di rumah Tuhan. Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran kami sehingga kami dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Dan juga sebentar lagi juga kami akan mengadakan ulangan Tuhan, ulangan akhir semester. Kiranya Engkau sertai kami dalam belajar sehingga kami dapat mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, sertai para pemimpin, para pemerintah, dan masyarakat yang ada di negara ini Tuhan. Kiranya kami dapat bersama-sama bersatu untuk melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Kami dapat meniadakan perbedaan di antara pikiran kami Tuhan. Walaupun perbedaan itu ada, tetapi kita kiranya dapat terus bersatu seperti Bhinneka Tunggal Ika Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja yang ada di dunia ini, khususnya GPIB Petra Bogor Tuhan, tempat kami beribadah Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, sertai gereja kami sehingga dapat melayani dengan baik dan hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PA Tuhan. Kiranya Engkau menyertai Pelkat PA ini sehingga kami dapat terus melakukan IMPA bersama-sama Tuhan. Ya Tuhan, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Tata cara memberikan persembahannya, adik-adik siapkan di dalam amplop dan dituliskan di depan amplopnya IMPA tanggal berapa dan jumlah persembahan yang adik-adik masukkan ke dalam amplop. Oke? Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari 366 Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air raya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekarang kita mau doa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan bahwa kami tadi sudah memberikan persembahan ya Bapak. Ya Bapak, biarlah persembahan yang kami berikan bisa membangun kerajaan sana dan bisa melancarkan kegiatan kami di gereja. Ya Bapak, doa yang jalan pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Pada minggu pagi hari ini, kakak akan memberitakan Warta PLKPA. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti IMPA online pada minggu pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan dikumpulkan ke kakak layan di lingkungan masing-masing ya. Oke, selanjutnya, adik-adik pada minggu ini akan diadakan penilaian akhir semester bagi adik-adik yang meminta nilai agama. Info lebih lanjut akan diinformasikan pada grup khusus minta nilai agama ya adik-adik. Dan bagi adik-adik yang belum masuk atau bergabung pada grup WhatsApp, dapat adik-adik tanyakan ke kakak layan di lingkungan masing-masing ya agar dapat bergabung dan dapat mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penilaian akhir semester yang akan diadakan oleh PLKPA ya adik-adik. Oke adik-adik, itu saja warta PLKPA yang kakak sampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu dan terima kasih. Sekarang kita mau mengakhiri IMPA kita, tapi sebelum kita mengakhiri IMPA kita akan menyanyikan satu lagu terakhir, yaitu dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Nah adik-adik, IMPA kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum itu, mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. IMPA kami pada hari ini telah selesai Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami dapat melakukan apa yang telah kami dengar dari firman Tuhan hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami sehari-hari di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, sertai kami, lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.